Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Putih Hati, Ali Hasan, Sri Nurjana, Gita Putri, Cindy Madarina, Chandra Aditya, Aldo Kurniawan, Mulyadi, Karin Zulfarida, dan saya Alri Sanca akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Turbin Uap. Selanjutnya, untuk bagaimana cara bekerja turbin uap akan dijelaskan oleh Saudari Putri Hati. Bagaimana turbin uap bekerja? Turbin uap bekerja mengikuti siklus Rankine, yang setelah diciptakan langsung diterima sebagai standar untuk pembangkit daya yang menggunakan uap atau steam. Siklus Rankine merupakan siklus uap cair. Maka dari itu, siklus tersebut digambarkan dengan diagram PV dan TS, dengan garis yang menunjukkan uap jenuh dan cair jenuh. Fluida kerjanya adalah air atau H2O. Berikut ini adalah gambar penerapan turbin uap dalam pembangkit listrik. Isopentana terkondensasi di dalam kondensator, kemudian terinjeksi. Setelah itu, diproduksi menjadi air asin dan uap. Air asin kemudian dibuang, sedangkan uap menggerakkan kipas pada turbin dan menghasilkan listrik. Turbin uap adalah salah satu komponen dasar dalam pembangkit listrik tenaga uap, di mana komponen utama dari sistem tersebut yaitu ketel, kondensor, pompa air ketel, dan turbin itu sendiri. Uap yang berfungsi sebagai fluida kerja dihasilkan oleh ketel uap, yaitu suatu alat yang berfungsi untuk mengubah air menjadi uap. Seperti inilah gambaran dari siklus Rankine yang terjadi untuk masuk dan keluarnya air yang terubah menjadi uap. Siklus Rankine, siklus ideal yang terjadi di dalam turbin, yaitu air pada siklus pertama dipompakan. Kondisinya adalah isentropik. Siklus pertama sama dengan siklus kedua, masuk ke boiler dengan tekanan yang sama, dengan tekanan di kondenser tetapi boiler menyerap panas, sedangkan kondenser melepaskan panas. Kemudian dari boiler masuk ke turbin dengan kondisi super panas, H3 sama dengan H4, dan keluaran dari turbin berbentuk uap jenuh, di mana laju aliran massa yang masuk ke turbin sama dengan laju aliran massa yang keluar dari turbin. Berikut gambar siklus Rankine menggunakan diagram suhu dengan waktu. Menurut hukum pertama termodinamika, kerja yang dihasilkan oleh suatu proses siklus adalah sama dengan jumlah perpindahan kalor pada fluida kerja selama proses siklus tersebut berlangsung. Jadi untuk proses siklusnya diurutkan dari 1, 2 aksen, 3 aksen, 4, 1. Di dalam kenyataan siklus sistem turbin uap menyimpang dari siklus ideal. Ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kerugian gesekan, kerugian kalor ke atmosfer, tekanan dalam katel uap, kerugian energi dalam turbin. Ini dikarenakan adanya gesekan pada fluida kerja dari bagian-bagian turbin tersebut. Ada beberapa prinsip kerja turbin uap. Yang pertama, uap masuk ke dalam turbin melalui nozzle. Di dalam nozzle, energi panas dari uap dirubah menjadi energi kinetis dan uap mengalami pengembangan. Yang kedua, tekanan uap pada saat keluar dari nozzle lebih kecil daripada saat masuk ke dalam nozzle. Akan tetapi sebaliknya, kecepatan uap keluar nozzle lebih besar daripada saat masuk ke dalam nozzle. Uap yang memancar keluar dari nozzle diarahkan ke sudut-sudut turbin yang berbentuk lengkungan dan dipasang di sekeliling roda turbin. Uap yang mengalir melalui celah-celah antara sudut turbin itu dibelokkan ke arah mengikuti lengkungan dari sudut turbin. Perubahan kecepatan uap ini menimbulkan gaya yang mendorong dan kemudian memutar roda dan poros turbin. Jika uap masih mempunyai kecepatan saat meninggalkan sudut turbin, berarti hanya sebagian yang energi kinetis dari uap yang diambil oleh sudut-sudut turbin yang berjalan. Supaya energi kinetis yang tersisa saat meninggalkan sudut turbin dimanfaatkan, maka pada turbin dipasang lebih dari satu baris sudu gerak. Sebelum memasuki baris kedua sudu gerak, maka antara baris pertama dan baris kedua sudu gerak dipasang satu baris sudu tetap yang berguna untuk mengubah arah kecepatan uap supaya uap dapat masuk
ke baris kedua sudu gerak dengan arah yang tepat. Kemudian poin yang terakhir adalah kecepatan uap saat meninggalkan sudu gerak. Yang terakhir, arus dapat dibuat sekecil mungkin. Mengapa demikian? Agar energi kinetis yang tersedia dapat dimanfaatkan sebanyak mungkin. Dengan demikian, efisiensi turbin menjadi lebih tinggi karena kehilangan energi relatif kecil. Oke, itulah dari pembahasan dari awal sampai yang terakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.